Sahabat kesadaran, video ini mengajak penonton menelusuri perjalanan batin menuju penyaksi, kesadaran murni yang hadir saat jiwa cukup lapang dan mampu melepaskan keterikatan serta ketakutan. Dari penyaksi dasar hingga penyaksi murni, video ini membahas bagaimana kehadiran batin dapat membawa ketenangan dan kebijaksanaan dalam hidup, mengalirkan energi positif bagi diri sendiri dan orang lain, menghubungkan jiwa dengan semesta dan Sang Pencipta. Melalui bahasa yang sederhana dan puitis, video ini adalah panduan bagi siapa saja yang ingin memahami hakikat hidup dan menemukan kedamaian dalam diri. Video ini bersifat pendidikan dan kontemplatif, bertujuan untuk membimbing penonton memahami konsep penyaksi dan kesadaran batin. Kami berharap video ini membantu penonton menemukan ketenangan dan kejelasan dalam hidup, menginspirasi penonton untuk menghadirkan penyaksi dalam setiap detik kehidupan, membuka ruang batin bagi kesadaran, kehadiran, dan kebijaksanaan, menjadi jembatan untuk menyadari hubungan yang lebih harmonis antara diri, sesama, dan semesta. Sahabat kesadaran, bayangkan, banyak manusia menjalani hidup dari hari ke hari tanpa benar-benar memahami siapa diri mereka. Mereka bekerja, berkeluarga, mencari kebahagiaan, dan berusaha menghindari penderitaan. Namun, pertanyaan paling mendasar, siapakah aku? Seringkali tidak disentuh. Disinilah hadirnya penyaksi. Penyaksi adalah ruang batin yang mengamati tanpa terikat, yang hadir saat pikiran, emosi, dan pengalaman datang dan pergi. Ia adalah saksi yang selalu ada, hening, jernih, dan abadi. Dalam tradisi Islam, kesadaran batin ini bisa dikaitkan dengan syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Syahadat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi juga pengakuan dalam batin, pengakuan bahwa segala sesuatu berada di hadapannya dan bahwa kita adalah saksi atas diri sendiri serta ciptaannya. Penyaksi dalam hati ini mengingatkan kita hadir, kita hidup, dan kita tidak terpisah dari Yang Maha Kuasa. Penyaksi adalah langkah pertama dalam perjalanan pulang ke diri sendiri. Ia membuka ruang untuk hadir, untuk menerima, dan untuk menyadari detik demi detik kehidupan. Melalui penyaksi, jiwa belajar tidak terbawa oleh masa lalu, tidak terperangkap oleh bayangan masa depan, tetapi hadir sepenuhnya dalam detik ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan penyaksi, dari lapisan yang paling sederhana, hingga inti batin yang paling murni, tempat di mana hening dan terang batin menjadi satu. Kita akan melihat bagaimana menjadi penyaksi adalah jalan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan hubungan yang harmonis dengan semesta dan Sang Pencipta. Setelah membuka pengantar, langkah pertama dalam perjalanan batin adalah mengenal penyaksi dasar. Ini adalah kesadaran paling sederhana, kepekaan terhadap apa yang hadir dalam hidup kita, terhadap detik yang sedang kita jalani. Penyaksi dasar membuat kita menyadari bahwa kita hidup. Kita melihat cahaya, mendengar suara, merasakan tubuh, mengalami perasaan yang datang dan pergi. Namun, kebanyakan manusia berhenti di sini. Mereka mengira bahwa hidup hanya tentang mengalami dan merespons, tanpa menyadari bahwa ada yang mengamati semua itu. Itulah penyaksi, saksi batin yang tetap hadir di tengah arus pengalaman. Penyaksi dasar adalah pintu gerbang menuju kedalaman batin. Dengan mengenal dan hadir sebagai penyaksi, kita mulai menyadari pola pikiran dan emosi. Kita mulai melihat kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan bukan sebagai aku yang terjebak di dalamnya, tetapi sebagai fenomena yang datang dan pergi, sementara kita tetap hadir sebagai pengamat. Dalam tradisi spiritual, penyaksi ini adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar mengalami atau bereaksi, tetapi menyaksikan dengan hening dan lapang. Disinilah benih ketenangan dan kebijaksanaan mulai tumbuh, saat jiwa belajar hadir tanpa melekat pada apapun. Penyaksi dasar juga menumbuhkan rasa tanggung jawab halus, karena menyadari tindakan, perkataan, dan pikiran kita memberi pengaruh, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain dan alam sekitar. Dengan begitu, perjalanan sebagai penyaksi bukan sekadar introspeksi, tetapi juga jalan hidup yang selaras dengan ciptaan dan Sang Pencipta.
Sahabat kesadaran, setelah kita mengenal penyaksi dasar, langkah berikutnya adalah mengasah kepekaan jiwa. Di sini, penyaksi tidak hanya hadir, tetapi mulai merasakan setiap detik kehidupan dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Kepekaan jiwa berarti menyadari setiap napas, langkah, suara, dan rasa dalam tubuh. Kita mulai melihat emosi dan pikiran muncul tanpa langsung larut di dalamnya. Setiap kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan disaksikan dengan hati yang tenang dan terbuka. Kepekaan jiwa juga membuka kesadaran bahwa kita bukan sekadar individu yang terpisah, tetapi bagian dari kehidupan yang lebih luas. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memberi energi dan pengaruh. Senyuman yang tulus memberi ketenangan pada orang lain. Kesabaran menyejukkan hati yang resah. Perhatian penuh membawa kedamaian di tengah kebisingan dunia. Di tahap ini, kita belajar mengatur perhatian, bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengamati. Hidup bukan lagi tentang memaksa dunia menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam arus kehidupan yang ada. Kepekaan jiwa juga menghadirkan ketenangan batin. Pikiran yang biasanya berlari tertentu arah menjadi lebih jernih, hati lebih lapang, dan tubuh lebih ringan. Setiap detik yang kita saksikan dengan penuh kekaan adalah latihan untuk membiarkan penyaksi hadir lebih dalam. Hingga akhirnya membuka jalan menuju kehadiran utuh yang memancarkan ketenangan dan harisma alami. Kepekaan jiwa sebagai penyaksi adalah undangan untuk hidup sepenuhnya dalam momen ini. Menghargai setiap detik, dan menyadari bahwa inti kehidupan tidak terletak di luar, tetapi dalam ruang batin yang hening dan terbuka. Setelah kepekaan jiwa terbentuk, langkah berikutnya adalah kehadiran utuh. Di sini, penyaksi tidak hanya melihat dan merasakan, tetapi menyatu sepenuhnya dengan momen yang sedang terjadi. Kehadiran utuh berarti kita hadir dengan seluruh jiwa, pikiran, hati, dan tubuh selaras dengan detik ini. Ini bukan sekadar memperhatikan napas atau langkah kaki, bukan sekadar menyadari emosi atau pikiran. Ia adalah keadaan di mana antara aku dan kehidupan tidak lagi terasa terpisah. Dalam kehadiran utuh, kita menemukan rasa pulang. Seolah-olah jiwa berkata, inilah rumahku, aku di sini, sekarang. Tidak ada kekhawatiran yang menekan, tidak ada penyesalan yang membebani, hanya hadir yang utuh dan damai. Kehadiran utuh juga memancarkan energi yang lembut namun kuat. Orang yang hadir sepenuhnya sebagai penyaksi biasanya menimbulkan ketenangan pada orang lain, tanpa kata, tanpa usaha. Mereka memiliki harisma alami bukan karena ingin dikagumi, tetapi karena energi batin mereka jernih dan stabil. Di saat kita hadir sepenuhnya, pikiran tidak lagi mengganggu fokus pada detik ini. Hati terbuka untuk menerima apa adanya. Rasa takut dan cemas mereda, digantikan ketenangan yang dalam. Kehadiran utuh sebagai penyaksi adalah pintu menuju penyaksian batin yang lebih dalam, di mana kita mulai mampu mengamati pikiran, perasaan, dan tubuh tanpa terjebak di dalamnya. Kita memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai, tetapi tentang menjadi bagian dari aliran kehidupan. Semakin sering kita hadir sepenuhnya, semakin ringan hidup ini terasa. Segala peristiwa, baik menyenangkan maupun menantang, bisa diterima dengan lapang. Dan dari kehadiran utuh ini, jiwa mulai merasakan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Saudaraku, setelah hadir sepenuhnya dalam momen, langkah berikutnya adalah memasuki penyaksian batin. Di sini, kita tidak lagi hanyut dalam pikiran, emosi, atau sensasi tubuh, tetapi menjadi saksi yang hening bagi semua yang muncul dalam diri. Bayangkan duduk di tepi sungai, menyaksikan arus air yang terus mengalir. Ada daun yang hanyut, ada ranting yang terseret, ada gelombang yang menabrak batu. Kita tidak mencoba menahan arus, tidak mencoba mengubahnya, hanya menyaksikan dengan tenang. Begitulah penyaksian batin. Kita menyaksikan pikiran yang datang, perasaan yang muncul, keinginan yang bergerak, tanpa terikat, tanpa menilai. Dalam penyaksian batin, amarah muncul, kita menyaksikan. Kesedihan muncul, kita menyaksikan. Kebahagiaan muncul, kita menyaksikan. Kita tidak lagi reaktif,
Tidak lagi larut dalam gelombang emosi. Kita menjadi pengamat yang hening, mampu memandang diri dan hidup dengan ketenangan. Penyaksian batin bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk kehadiran yang aktif namun lembut, mengamati tanpa ikut terbawa, menerima tanpa menolak. Di sini kita mulai memahami hukum alami kehidupan. Segala sesuatu datang dan pergi, tidak ada yang tetap, tidak ada yang bisa dimiliki sepenuhnya. Melalui penyaksian, jiwa menemukan ketenangan yang stabil. Kita tidak lagi terguncang oleh ombak emosi atau pikiran yang berulang. Ketenangan ini adalah fondasi bagi penyaksi yang lebih murni, di mana hening tidak lagi kosong, tetapi penuh dengan cahaya batin yang tak terbatas. Penyaksian batin adalah undangan untuk menjadi pengamat yang bijak, bukan sekadar peserta dalam drama kehidupan. Dengan menyaksikan, kita belajar bahwa hidup mengalir sendiri, dan tugas kita hanyalah hadir, sadar, dan menerima. Setelah melewati lapisan penyaksian batin, kita tiba pada penyaksi murni. Di sini, tidak ada lagi identitas, ego, atau cerita yang melekat pada diri. Yang ada hanyalah penyaksi itu sendiri, hening, tak terbatas, dan abadi. Penyaksi murni bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia muncul ketika jiwa telah cukup melepaskan amarah, ketakutan, keinginan, dan keterikatan pada dunia luar. Melepaskan bukan kehilangan, melainkan memberi ruang bagi cahaya batin untuk bersinar tanpa hambatan. Dalam penyaksi murni, segala dualitas hilang. Tidak ada lagi aku dan lainnya. Tidak ada lagi benar dan salah, baik dan buruk. Hanya ada hening yang penuh makna, ruang yang menerima semua yang ada tanpa menolak. Para bijak menyebutnya fana, samadhi, atau inti jiwa. Penyaksi murni bukan tujuan untuk dikejar, tetapi pengakuan terhadap siapa kita sebenarnya. Saat hadir, kita merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebijaksanaan yang alami, dan cinta yang tanpa syarat. Energi dari penyaksi murni tidak bersifat pribadi. Ia mengalir ke segala arah, menenangkan jiwa lain, mengharmoniskan lingkungan, dan selaras dengan semesta. Orang yang hidup dari penyaksi murni memancarkan ketenangan dan harisma alami, bukan karena ingin dikagumi, tetapi karena energi batin mereka jernih dan stabil. Penyaksi murni adalah hening yang hidup. Di dalamnya, kita tidak hanya melihat dunia, tetapi juga merasakan hubungan yang utuh dengan kehidupan. Setiap napas, setiap detik, setiap pengalaman menjadi bagian dari aliran yang tak terpisahkan, dan kita hadir di tengahnya dengan lapang dan damai. Dengan memahami dan menyentuh penyaksi murni, kita belajar bahwa hakikat hidup bukan tentang memiliki, mencapai, atau mengendalikan. Hidup adalah tentang menjadi, tentang hadir, dan tentang menyadari inti batin yang tak pernah terganggu oleh gelombang dunia. Meskipun penyaksi murni adalah kondisi alami batin, banyak manusia masih terjebak di lapisan luar kehidupan. Mereka sibuk dengan pekerjaan, ambisi, dan keinginan, sehingga tidak memberi ruang bagi jiwa untuk hadir sebagai penyaksi. Tantangan jiwa muncul dari keterikatan dan ketakutan. Kita melekat pada hal-hal yang bersifat sementara, harta, pujian, jabatan, bahkan identitas diri. Kita takut kehilangan, takut dihakimi, takut tidak cukup. Ketakutan ini menjadi tirai yang menutupi cahaya batin, menghalangi penyaksi hadir dengan leluasa. Selain itu, kehidupan modern memperbanyak distraksi dan kebisingan batin. Rutinitas, media, tekanan sosial, dan pikiran yang terus berlari membuat jiwa sulit menemukan keheningan. Akibatnya, hidup terasa berat, penuh konflik, dan pencarian tanpa ujung. Tantangan lain adalah pola lama yang tertanam. Setiap kemarahan, kesedihan, atau kecemasan yang tidak disadari menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Manusia seringkali tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam arus lama, tanpa memberi perhatian pada inti batin mereka. Namun, penyaksi selalu hadir. Ia menunggu saat jiwa cukup lapang, cukup melepaskan, dan cukup ingin hadir. Setiap langkah kecil, menyadari napas, mengamati pikiran tanpa menilai, menerima perasaan tanpa menolak, adalah latihan untuk melewati tantangan ini.
Tantangan jiwa adalah guru lembut namun tegas. Ia mengajarkan kita untuk menyingkirkan yang tidak perlu, melihat diri apa adanya, dan menemukan ketenangan dan kekuatan dari dalam. Semakin kita menghadapi tantangan dengan kehadiran penyaksi, semakin ringan langkah kita, dan semakin dekat kita pada inti batin yang hening dan murni. Sahabat kesadaran, kesadaran sebagai penyaksi hadir ketika jiwa cukup melepaskan keterikatan, ketakutan, amarah, dan semua yang menahan aliran batin. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi cahaya batin untuk mengalir tanpa hambatan. Semakin kita menahan masa lalu, mengikat diri pada penilaian, atau terjebak pada keinginan yang tak terpenuhi, semakin jauh penyaksi itu. Sebaliknya, ketika kita membiarkan diri lapang dan terbuka, penyaksi hadir dengan lembut, seperti embun pagi yang menetes, atau angin sepoi yang menyelinap melalui jendela. Melepaskan berarti belajar mengamati tanpa menilai, menerima tanpa menolak, dan hadir tanpa terburu-buru. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai atau mengendalikan, tetapi tentang menjadi saksi yang hening dan bijak. Latihan melepaskan bisa sederhana. Menyadari napas tanpa menahan atau mengubahnya. Mengamati pikiran yang muncul, lalu membiarkannya pergi. Menerima perasaan, baik cemas, sedih, maupun bahagia, tanpa menempel atau menolaknya. Dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi penyaksi untuk mengalir. Energi batin yang sebelumnya tertahan kini bebas, membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan keselarasan dengan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Melepaskan bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan batin yang sejati. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan diri, duduk dengan rasa sakit, dan tetap hadir di tengah godaan dan distraksi dunia. Semakin kita melepaskan, semakin lapang jiwa kita, dan semakin dekat kita pada inti penyaksi murni, hening, abadi, dan tak terbatas. Inilah jalan pulang bagi jiwa, lembut, sederhana, namun penuh kekuatan yang sejati. Penyaksi tidak muncul secara paksa. Ia hadir ketika jiwa menciptakan suasana yang tepat, ketika kita cukup tenang, lapang, dan terbuka. Suasana jiwa yang mengundang penyaksi memiliki kualitas tenang, tanpa kegelisahan yang berlebihan. Terbuka, mampu menerima apapun yang hadir tanpa menolak. Lapang, memberi ruang bagi perasaan dan pikiran untuk datang dan pergi. Dalam suasana ini, setiap detik terasa penuh makna. Napasku dan napasmu terasa selaras, langkah kaki terasa ringan, dan hati terbuka untuk kehidupan apa adanya. Tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, hanya hadir yang utuh. Penyaksi hadir ketika kita tidak melekat pada identitas, keinginan, atau ketakutan. Ia muncul seperti cahaya lembut yang menembus jendela, alami dan pasti. Di saat itu, jiwa tidak lagi terpecah, hidup terasa utuh dan harmonis. Menciptakan suasana ini bukan hal instan. Ia terbentuk melalui latihan sabar, perhatian terhadap napas, kehadiran penuh pada momen, dan keberanian untuk melepaskan bayangan diri. Setiap detik yang kita saksikan dengan lapang adalah benih bagi penyaksi yang lebih dalam. Ketika jiwa berada dalam suasana ini, penyaksi hadir dengan alami. Energi batin mulai mengalir, memberi ketenangan bagi diri sendiri, memancarkan kedamaian, dan bahkan memengaruhi orang-orang di sekitar. Inilah rahasia mengapa penyaksi tidak bisa dipaksakan, tetapi selalu hadir ketika jiwa siap. Suasana jiwa yang mengundang penyaksi adalah jendela bagi cahaya batin. Setiap orang yang mampu hadir dalam kondisi ini merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebijaksanaan yang lahir dari hening, energi lembut yang menyejukkan dan menyelaraskan lingkungan sekitar. Inilah momen di mana penyaksi mulai mengalir, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Hadirnya penyaksi dalam suasana jiwa yang lapang adalah awal dari kehidupan yang lebih damai, sederhana, dan selaras. Sahabat kesadaran, penyaksi bukan sekadar saksi batin yang diam, tetapi juga membawa energi yang nyata bagi kehidupan kita. Ketika jiwa hadir sebagai penyaksi, napas, langkah, dan pikiran selaras dengan batin, energi ini mengalir secara alami.
Energi penyaksi membuat tindakan kita lebih ringan, keputusan lebih bijaksana, dan interaksi dengan orang lain lebih harmonis. Hidup terasa lebih jelas, lebih tulus, dan lebih penuh makna. Energi ini mempengaruhi tubuh, pikiran, dan hati. Pikiran menjadi lebih jernih, tidak mudah terganggu oleh kekhawatiran atau ketakutan. Hati menjadi lapang, mampu menerima tanpa menolak. Tubuh terasa lebih sehat karena energi batin mengalir tanpa hambatan. Bagi kehidupan manusia, energi penyaksi adalah panduan alami. Kita mulai mengenali keputusan yang tepat, hubungan yang sehat, dan arah yang selaras dengan jiwa. Segala sesuatu terasa lebih ringan karena energi penyaksi mengurangi konflik batin, kekhawatiran, dan keraguan. Selain itu, energi penyaksi juga menyebar kepada manusia lain. Orang yang hadir sebagai penyaksi tinggi memancarkan ketenangan dan keteguhan. Tanpa sadar, mereka menenangkan orang di sekitar, mengurangi ketegangan, dan menghadirkan suasana damai. Inilah bentuk harisma alami, energi batin yang memengaruhi dunia tanpa usaha atau ambisi. Energi penyaksi membuat kita selaras dengan hukum alam dan semesta. Kita mulai menyadari bahwa setiap tindakan, pikiran, dan rasa memiliki dampak. Dengan demikian, menjadi penyaksi bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga kontribusi bagi harmoni kehidupan di sekitar kita. Penyaksi adalah energi yang menghubungkan batin dengan dunia, membuat hidup lebih sederhana, utuh, dan damai. Ia hadir ketika jiwa lapang, ketika kita melepaskan keterikatan, dan ketika kita hadir sepenuhnya dalam detik ini. Meskipun penyaksi adalah keadaan alami batin, banyak manusia sulit mencapainya. Alasannya bukan karena penyaksi itu jauh, tetapi karena jiwa sering terikat pada dunia luar dan bayangan diri sendiri. Kita terjebak dalam keterikatan pada harta, pujian, jabatan, atau identitas diri. Ketakutan akan kehilangan, dihakimi, atau gagal. Kebisingan batin akibat pikiran yang terus berlari dan tekanan kehidupan modern. Semakin manusia berusaha mencapai penyaksi melalui keinginan atau ambisi, semakin ia menjauh dari penyaksi itu sendiri. Ini karena penyaksi hadir bukan melalui usaha memaksa, tetapi melalui keheningan, pelepasan, dan penerimaan. Ironisnya, semakin kita menyadari kesulitan, semakin kita ingin mengendalikan diri dan dunia di sekitar. Padahal, penyaksi hadir ketika kita cukup melepaskan, ketika jiwa lapang, ketika hati terbuka tanpa menuntut. Kesulitan menjadi penyaksi juga muncul dari pola lama yang tertanam, kebiasaan marah, cemas, menilai, atau menghakimi. Pola ini seperti tirai yang menutupi cahaya batin, membuat kita sulit hadir sebagai saksi yang hening. Namun, setiap orang memiliki kesempatan untuk melatih diri. Setiap napas yang disadari, setiap pikiran yang diamati tanpa menilai, setiap perasaan yang diterima tanpa menolak, adalah langkah kecil menuju penyaksi batin. Menjadi penyaksi bukan tujuan yang bisa dipaksakan, tetapi proses pulang ke inti batin. Setiap tantangan, setiap gangguan, setiap distraksi adalah guru yang mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk hadir, dan untuk menyaksikan hidup dengan hati yang lapang dan tenang. Semakin kita belajar melepas, semakin penyaksi hadir, dan semakin hidup terasa sederhana, ringan, dan selaras dengan semesta. Saudara-saudaraku, perjalanan menjadi penyaksi adalah perjalanan pulang ke inti batin. Dari kesadaran sederhana tentang kehidupan sehari-hari, kita belajar hadir, mengamati, dan akhirnya menyaksikan segala sesuatu dengan hening. Penyaksi bukan sekadar melihat atau merasakan, tetapi menjadi saksi bagi semua yang hadir dalam hidup, pikiran, perasaan, tindakan, dan pengalaman. Ia hadir ketika jiwa cukup lapang, ketika kita mampu melepaskan keterikatan, ketakutan, dan kebisingan batin. Perjalanan ini membawa kita melalui beberapa lapisan. Penyaksi dasar yang menyadari bahwa kita hidup, kepekaan jiwa yang membuat kita hadir dengan perhatian penuh. Kehadiran utuh, di mana kita menyatu dengan momen dan menemukan rasa pulang. Penyaksian batin yang mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terjebak. Penyaksi murni, tempat hening batin yang abadi dan tak terbatas.
Energi penyaksi tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga mempengaruhi orang lain dan lingkungan. Ia menghadirkan ketenangan, kebijaksanaan, dan harisma alami yang lahir dari keheningan batin. Sulit memang untuk menjadi penyaksi, karena manusia sering terjebak pada keinginan, ketakutan, dan pola lama. Tetapi setiap napas yang disadari, setiap pikiran yang diamati, dan setiap perasaan yang diterima adalah langkah kecil menuju inti batin yang murni. Akhirnya, makna terdalam hidup bukan terletak pada apa yang kita capai di dunia luar, tetapi sejauh mana kita mampu menyaksikan diri sendiri, hadir sepenuhnya, dan menyadari inti batin yang abadi. Menjadi penyaksi adalah jalan pulang bagi jiwa. Jalan menuju kedamaian, kesederhanaan, dan keselarasan dengan diri sendiri, sesama, dan semesta.